Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Sehat ya semuanya? Hari ini adalah hari kedua kita menjalankan ibadah bulan puasa ya di bulan Ramadan ini. Gimana nih puasanya di hari kedua? Kayaknya masih semangat ya. Kalau misalnya masih di awal-awal bulan tuh kayaknya masih penuh dengan rasa semangat gitu ya, bahagia gitu. Tapi ini kayaknya jam-jam agak genting ya di tengah-tengah hari, jam-jam ngantuk, terus kayaknya udah ngerasa agak-agak sedikit lapar ya. Tapi pemirsa harus tetap semangat karena Beranda kali ini hadir di hadapan Anda semua ya. Bersama dengan saya Gina Febriona, kita akan menghibur Anda yang hari ini lapar kayaknya bakal lupa. Yang hari ini ngantuk juga jangan tidur dulu, nonton Beranda dulu ya. Pastinya kita akan memberikan banyak sekali informasi menarik dan juga ilmu ya untuk Anda tentang dunia kesehatan pastinya. Nah kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting sekali ya. Ini mengenai diabetes. Meski di bulan Ramadan ini ya, sebenarnya kalau puasa itu kan punya banyak sekali manfaat ya untuk untuk tubuh kita lah ya. Namun sebenarnya pengidap diabetes ya, katanya ini punya penyesuaian, harus ada penyesuaian dalam beribadah, dalam berpuasa agar nantinya kondisi tubuhnya saat berpuasa juga semakin baik. Nah seperti itu kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan seorang dokter yang sudah saya hadirkan di studio dengan tema kita hari ini, cara mengatur pola makan pasien diabetes di bulan puasa. Nah pemirsa boleh berinteraktif bersama kita, boleh bertanya apa saja ya seputar puasa, seputar pola makan, dan juga bagi Anda yang kali ini mengidap diabetes ya di 0614146353. Kalau begitu, saya kenalkan dulu dokter cantik kita yang sudah saya hadirkan di studio, yaitu Dr. Fitri Nurmalini, SSP GK, IVOCA. Halo dokter. Halo Mbak Dina. Lumayan agak panjang ya gelarnya dokter. Baik, Dokter Fitri panggilannya benar? Ya benar. Oke, sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Puasa dok? Iya insya Allah. Insya Allah ya. Ini teman-teman, sebelum saya tanya dokter nih, teman-teman Followan puasa hari ini? Ada yang sudah tempus? Belum ada, kita udah dari seminggu lalu puasa. Senin Kamis, astagfirullah, nggak boleh bohong. Kirain udah pemanasan puasa Senin Kamis belum? Enggak, baru puasa ini hari kedua kedua ya. ya. Insya Allah. Jangan ada yang batal kalau bisa ya sampai Mudah-mudahan insya Allah 30 hari ya. Full. Siap, harus full ya, mudah-mudahan semua pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada juga mudah-mudahan semakin semangat ya. Hari ini Beranda selama 1 jam akan menemani Anda. Nah berbicara tentang diabetes nih dokter, mungkin ini salah satu top disease penyakit di Indonesia yang paling banyak diderita sama masyarakat di Indonesia. Berbicara tentang diabetes nih kayaknya nggak ada habis-habisnya ya, karena memang kebiasaan kita yang suka makan sembarangan ini kayaknya udah pada tahu semua. Namun kita mungkin bisa bahas lebih awal lagi nih dokter, supaya lebih jelas, mungkin ada yang kurang tahu. Diabetes ini sebenarnya penyakit seperti apa? Ya, diabetes ini adalah suatu keadaan di mana kadar gula dalam darah meningkat disebabkan karena ada yang namanya hormon insulin. Itulah yang mengatur bagaimana kadar gula darah bisa rendah ataupun meningkat di dalam darah. Nah, kalau orang diabetes ini biasanya hormon insulinnya itu rusak atau tidak sensitif, ada tetapi tidak bekerja dengan baik. Atau kalau lama-kelamaan bisa hormon insulinnya itu rendah. Jadi dia nggak mampu mengatur kadar gula darah dalam darah itu normal. Nah, jadi akhirnya kadar gula darah akan meningkat. Nanti kalau diperiksa pada pemeriksaan kadar gula darah, biasanya kadar gula darahnya akan di atas normal. Gitu Mbak Gina. Oke, tapi sebenarnya kadar gula darah yang normal itu di angka berapa ya dokter? Kalau
Biasanya yang normal kalau kita tidak ada persiapan seperti mempuasakan diri, biasanya harusnya di bawah 150 atau di bawah 200. Tapi kalau kita berpuasa, misalnya kita mau cek nih kadar gula darah, kita puasa makan terakhir malam, kemudian besok pagi ingin cek kadar gula darah, nah biasanya harusnya di bawah 125 mg per desiliter. Itu. Kalau setelah makan harusnya di bawah 200. Iya. Begitu Mbak Dina. Oke, begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang gejala-gejala untuk orang yang mengidap diabetes, itu apa aja dokter gejalanya? Nah sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini tidak ada gejala awalnya. Jadi kadang-kadang ini akan terdeteksi sudah jadi komplikasi. Nah itulah yang paling bahaya. Tetapi ada beberapa gejala yang mesti harus kita perhatikan. Contohnya nih, kok saya turun ya berat badannya padahal makannya biasa aja atau lebih banyak. Nah udah ada tanda-tanda penurunan berat badan. Kemudian mudah buang air kecil. Nah, satu malam tuh bisa sampai 2-3 kali buang air kecil. Haus saja, jadi bawaannya mau minum saja. Terus kadang-kadang bisa gatal-gatal, seluruh tubuh nggak tahu sebabnya apa. Ya. Kemudian matanya pun bisa kadang-kadang kalau gula darahnya itu cukup tinggi, matanya agak kabur. Nah, kabur kayak seperti orang bilangnya katarak, padahal belum tentu. Itu bisa gara-gara kadar gula darahnya yang tinggi. Nah, yang paling sering seperti itu. Jadi banyak makan, banyak minum, tapi turun berat badan, gitu gatal-gatal seluruh tubuh. Nah, itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien diabetes di awal sekali terdeteksi. Oh, berarti pemirsa kalau misalnya udah ada tanda-tanda yang disebutkan dokter itu harusnya lebih aware dan segera melakukan pemeriksaan ya dokter? Iya, benar sekali. Oke, kalau misalnya gejala-gejalanya kita sudah tahu ya dokter ya. Namun sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kita bisa terkena penyakit diabetes ini? Nah, kalau penyebab namanya beresiko ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang beresiko terjadi penyakit diabetes nih. Yang pertama faktor usia. Faktor usia dulunya di atas 40 tahun orang beresiko dengan diabetes mellitus. Tapi semakin sekarang ini saya lihat beberapa pasien saya makin mundur. Umur 20 tahun sudah terdeteksi diabetes mellitus. Wow. Nah, kemudian yang kedua yang paling sering ini mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia ini ya. 2 dari 3 atau 2 dari 4 orang pasti menderita obesitas. Nah, obesitas ini adalah faktor resiko yang paling sering penyebab diabetes mellitus. Ya, apa penyebabnya? Pastinya pola hidup dan pola makan yang berantakan. Kemudian aktivitas fisik yang sehari-hari hanya duduk, biasanya ngantor, ada teh manis, kopi ya, itu satu hari bisa 2-3 gelas satu hari, itu intake asupan yang naik, tetapi aktivitas fisiknya tidak ada, cuman duduk, kemudian kerja, pulang tidak ada olahraga. Nah, makanan yang tinggi tidak disertai dengan aktivitas fisik, maka itu menyebabkan resiko tinggi terjadinya diabetes mellitus pada tubuhnya. Begitu. Okay. Paling banyak sekarang saat ini yang menyebabkan diabetes adalah pola hidup. Pola hidup yang tidak sehat. Yang tidak sehat. Walaupun misalnya nih ada keluarga yang menderita diabetes, tapi tidak karena faktor keturunan yang utama, tetapi pola hidupnya yang diturunkan. Oh, berarti kalau misalnya udah ada yang menderita diabetes, maksudnya karena keturunan gitu ya dokter ya. Namun kalau misalnya pola hidupnya baik, itu resikonya bakal rendah ya? Iya benar sekali. Jadi misalnya nih ibunya Mbak Gina misalnya menderita diabetes, itu bisa diputus rantainya ke Mbak Gina bila Mbak Gina menjalankan pola hidup sehat. Akan turun resikonya jauh, gitu, lebih rendah. Karena itu kuncinya. Oke, berarti penyebabnya adalah karena pola hidup kita yang tidak sehat ya selama ini ya. Pola hidup sehat itu yang harusnya kita lakukan seperti apa dokter? Mungkin sebelum kita bahas kalau misalnya pasien diabetes waktu berpuasa, mungkin kita akan bahas sebelum puasa dulu ya. Pola hidup seperti apa yang harus dijalankan untuk pengidap penyakit diabetes ini? Ya,
Pola hidup itu terdiri dari bagaimana cara kita makan, kemudian bagaimana aktivitas fisik kita ya. Aktivitas fisik itu kegiatan sehari-hari, kemudian olahraga. Nah, saya bicara dulu tentang pola makan. Pola makan itu ada porsinya, ada jamnya. Yang pertama, makan harus teratur ya. Apalagi untuk pasien diabetes ya, makannya mesti teratur, 3 kali makan utama disertai 2 kali jam snack. Jadi 3 kali makan utama itu apa? Jam 8 makan nasi, pakai lauk, pakai sayur, jam 12 atau sampai jam 1 ya biasanya kita makan siang ya, makan nasi, lauk, sayur, kemudian malam juga makan nasi, lauk, sayur ya. Kemudian di antara jam makan ini pastinya kita kadang-kadang suka ngemil, ya kan? Itulah tempatnya jam snack. Nah, snack itu pun harus diatur. Makanannya apa isi snacknya? Nanti kita bahas mungkin ya. Itu pertama jamnya harus teratur. Nah, ini yang seringkali yang kita lewatkan, kita tidak teratur makan. Akhirnya pada saat kita tidak teratur makan, misalnya nih harusnya makan jam 1, kita makan jam 3, jam 15. Akhirnya kita kayak orang craving. Kayak orang aduh kelapar banget, akan mesan berbagai macam makanan yang lebih dari jumlah yang biasanya. Nah, itulah salah satu pencetus kita memakan makanan dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Itu yang mencetuskan kita obesitas, dan itu merupakan salah satu pola hidup yang tidak baik. Yang kedua itu adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu apa? Nah, kalau seandainya harusnya semua yang bergerak gitu. Jadi kalau tadi yang pekerja misalnya CS itu kan lebih banyak kalau dibandingkan aktivitas fisik CS dengan kita yang duduk di kantoran, pastinya dia akan mempunyai aktivitas fisik lebih tinggi. Jadi aktivitas fisik itu tidak hanya cerita olahraga, tetapi adalah bagaimana kita pergerakan kita dalam sehari-hari. Jadi orang yang bekerja dengan yang mager pastinya lebih tinggi aktivitas fisik orang yang bekerja. Jadi makanya no mager-mager kalau untuk pasien untuk kita jadi pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, selain pergerakan, itu juga perlu diperhatikan bagaimana olahraga. Nah, olahraga itu sebenarnya banyak pilihannya, dari yang mudah sampai yang berat. Nah, jadi tergantung kebutuhan setiap orang gitu. Jadi kalau ini seimbang, pastinya insya Allah terhindarlah dari diabetes mellitus begitu. Oke, sudah sangat lengkap ya kita dengar, dan ini tipsnya juga sangat bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk pengidap penyakit diabetes saja ya dokter ya, iya, karena benar. untuk pola hidup sehat tadi ya. Nah, namun dokter saya penasaran, sebenarnya pengidap diabetes itu boleh nggak ya berpuasa? Orang pengidap diabetes itu ada syaratnya kalau berpuasa. Makanya sebenarnya ya sama seperti kita ini berpuasa, kita tuh kan punya persiapan ya. Jadi kalau tadi Mas yang di band itu bilang bahwa dia pernah berpuasa sebelumnya, itu sebenarnya salah satu latihan. Benar. Nah, jadi apalagi pasien diabetes yang punya keterbatasan, ada gangguan dalam tubuhnya. Nah, jadi sebaiknya pasien diabetes ini mempersiapkan. Nah, seharusnya 1 bulan sebelum kita puasa, kita rajin check up ke dokter. Kemudian kita mengkontrol semuanya, berbagai macam komplikasi. Jadi biasanya nih harusnya oleh si dokter nih akan diperiksa bagaimana kontrol gula darahnya, diperiksa kadar gula darahnya. Kemudian ada nggak pengganggu yang lain kayak penyakit ginjal, hati, jantung dan sebagainya. Kalau seandainya ini terkontrol dengan baik semua, walaupun dengan obat, itu diperbolehkan, resiko rendah untuk diabetesnya untuk berpuasa. Jadi oleh dokter penyakit dalam nanti diklasifikasikan berdasarkan itu. Jadi kalau ternyata gula darahnya nggak terkontrol, dia punya berbagai macam penyakit komplikasi diabetesnya, maka itu ada resikonya. Kalau resiko tinggi dan sangat tinggi tidak diperbolehkan berpuasa. Oke dokter, nanti kan kita lanjutkan lagi ya. Kayaknya sudah mulai kelihatan nih kira-kira pengidap diabetes boleh berpuasa atau tidak ya. Nanti kita akan lebih lanjut dengarkan kira-kira keputusannya atau konklusinya gimana. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Beranda.
kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Oh, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang, pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang, pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Ya, pemirsa, masih di beranda tentunya kita masih membahas tentang bagaimana pola makan untuk pengidap diabetes di saat bulan puasa. Nah, kita tadi sudah tanya sama dokter ya, kira-kira pengidap diabetes boleh berpuasa atau tidak. Sedikit banyak dokter sudah katakan ada kontrol ya yang harus dilakukan, ada persiapan yang harus dilakukan untuk pengidap diabetes. Tadi kalau nggak salah dokter bilang harus ada cek dulu ya, Iya. cek gula darah dulu, kemudian apalagi tadi dok, boleh diulang sedikit dan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Iya. Pertama harus lihat dulu kontrol kadar gula darah ya. Kadar gula darahnya dalam range normal atau enggak, baik dengan obat ataupun tanpa obat. Ya. Kalau misalnya tidak terkontrol dengan baik, biasanya itu masuk ke resiko tinggi atau sangat tinggi, tergantung kadar gula darahnya. Range Berarti- normal itu pokoknya di bawah 150. Berarti kalau tinggi nggak boleh puasa, Beresiko. berisiko untuk berpuasa. Oke, Terus berarti apalagi dengan tambahan-tambahan penyakit. Misalnya nih ada jantung, Iya. itu kan jantung salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Misalnya penyakit jantung dengan diabetes, nah itu harus hati-hati. Apalagi dengan ginjal yang cuci darah rutin, kemudian stroke dan sebagainya. Atau orang tua yang dengan pengobatan diabetes tinggal sendiri, itu juga harus diperhatikan. Oke. Karena dia untuk makan, dia harus memprepare sendiri dan sebagainya. Kita belum tahu itu kadang-kadang cukup atau enggak. Ini sering kali pada pasien-pasien, ya misalnya orang tua dia nggak sebatang kara, nah itu lebih baik tidak berpuasa. Karena memang kita nggak bisa kontrol. Kadang-kadang kalau misalnya terjadi gula darahnya terlalu drop, pingsan di rumah siapa yang nolong? Nah itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah terkontrol tidak gula darahnya secara teratur. Kalau terkontrol dengan baik di bawah 150 mg per desiliter, nah ininya hasil pemeriksaannya biasanya itu udah masuk ke resiko rendah, itu diperbolehkan puasa. Baik walaupun dengan pakai obat. Tapi kalau di atas itu dengan berbagai macam komplikasi, itu harus diperhatikan dan harus dikontrol oleh dokter dulu penyakit dalam. Jadi dilihat advice dari dokter penyakit dalam, Oke. apakah dengan obat atau kita macam-macamkan obatnya nanti dimodifikasi apa bisa atau tidak. Itu harus dengan pemantauan memang. Harus dengan pemantauan dan tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya ya Iya, yang bisa memicu diabetes bisa kambuh ya dokter ya. Sebelum ke Fahmi ya, saya sebenarnya penasaran sekali, sebenarnya pola makan yang seperti apa yang harus dijalankan untuk pengidap diabetes nih dokter? Yang normalnya ya, Iya. Ya itu tadi seperti saya bilang, makan teratur. Pada itu. saat berpuasa nih dokter, Oh, saat berpuasa. pada saat berpuasa
dan dia sudah mengidap diabetes nih, kita tahu dia mengidap diabetes. Pola makan seperti apa yang harus dijalankan? Ya, orang dengan diabetes mellitus ini hati-hati karena punya kerentanan terhadap gula darah yang drop paling banyak atau gula darah yang terlalu tinggi. Nah, yang beresiko menyebabkan pasien ini nggak stabil lah pokoknya selama berpuasa. Nah, oleh karena itu bagaimana pola makan selama berpuasa? Yang pasti kalau saat berpuasa kita ada sahur dan berbuka. Nah, kita bahas dulu masalah sahur ya. Orang diabetes ini pastinya sebenarnya kalau jumlah kalorinya nggak ada masalah. Tetap seperti normal ya. Biasanya kalau dengan rata-rata tinggi badan yang perempuan 150 sampai 160 atau tinggi badan laki-laki 170 biasanya di 1500 kalori sampai 1700 kalori. Nah, masalahnya kalau biasanya kita makan 3 kali sehari, nah ini sekarang kita bagi jadi 2. Nah, pas pada saat sahur dan juga berbuka Nah, puasa. nah, sahur bagaimana? Disarankan untuk penderita diabetes sahur di akhir waktu. Nah, jadi udah mepet waktu sahur setengah jam sebelum subuh itu mulai sahurnya. Apa yang dimakan tetap sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein serta mikronutriennya. Makanan utama harus terdiri dari karbohidrat, kemudian lauk dan sayur. Kalau diisi piring, kalau pasiennya penderitanya dia sedikit obesitas lah saya bilang, dia tuh setengah porsi piringnya itu setengahnya adalah sayur. Nah, sisalah tinggal setengah lagi, setengahnya nasi dan setengahnya lauk. Dari setengah itu tinggalan, nah jadi T seperti T gini. Di sini sayur, di sini nasi, di sini lauk. Itu harus makan sayur. Kenapa? Itulah yang membuat kadar gula darah tidak langsung tinggi. Jadi dia mengikat supaya kadar gula darah nggak langsung naik tajam. Kalau apalagi kalau makan nasi putih ya. Nasi putih memang kemampuannya untuk menaikkan kadar gula darah cukup tinggi. Tapi bukan berarti orang diabetes tidak boleh makan nasi putih. Boleh, tapi dengan porsi yang tadi seperti yang saya bilang tadi cukup 1,5 sampai 2 centong. Kemudian harus ada sayur karena sayur itulah yang mengikat supaya gula darah tidak naik tajam. Itulah yang membuat kalau naik terlalu tajam itu membuat lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Itu harus dimakan. Kemudian jangan lupa buah. Nah, ini yang sering salah pada saat sahur nggak mau makan buah, itu tambahan serat dan tambahan karbohidrat yang karbohidratnya nggak cepat menaikkan kadar gula darah. Nah, itu pada saat sahur. Kemudian berbuka segerakan, setelah waktunya berbuka segerakan, jangan ditunda. Karena pada saat akhir mau berbuka biasanya kadar gula darah pasien diabetes itu rendah. Nah, jadi apa yang dimakan? Nah, hati-hati. Ini kalau kita keluar nanti keluar dari kantor ini mungkin jam 3 atau jam 4 pastinya banyak kolak. Berburu takjil ya dokter. Iya, berburu takjil. Hati-hati. Kita hanya makan apa yang kita butuhkan. Apalagi terkhusus untuk pasien diabetes. Berbukalah dengan air putih atau bisa air kelapa, ya air timun boleh. Yang biasanya kalorinya jangan terlalu tinggi. Nah, kita dapatkan gulanya dari mana? Dari kurma sesuai dengan sunnah. Nah, makanlah kurma 3 buah, sholat dulu, baru makan utama. Apa yang makan utama? Seperti makan sahur tadi, nasi dalam piring. Dari setengah piring itu ada sayur setengahnya, kemudian jangan lupa nasinya, seperempatnya nasinya dan seperempat lauknya. Itu makanan yang perlu diperhatikan. Kalau ada ingin lapar setelah tarawih, boleh makan buah, ya buah-buah yang tinggi serat dengan gula yang rendah seperti apel, pir, jambu biji, jambu merah. Pepaya yang nggak terlalu matang itu bisa dikonsumsi. Atau kalau biasa dia minum susu untuk pengguna diabetes boleh dimakan setelah tarawih. Itu untuk memenuhi kebutuhan protein. Oke, berarti ada beberapa pola yang harus diatur ya untuk pengidap diabetes, dimana kalau misalnya sahur dan juga berbuka harus disegerakan di dekat-dekat waktunya ya dokter ya. Bahkan ini jadi sunnah juga sebenarnya kalau misalnya sahur dekat waktu, berbuka juga dengan di awal waktu gitu ya. Kemudian juga tadi
sayurnya harus dibanyakin ya. Ini poin paling penting sekali. Jangan gulainya dibanyakin ya pemirsa ya. Jadi sayurnya, nasinya juga di bawah ya sedikit, baru lauknya sedikit ya. Tapi kalau makanan yang bersantan, yang terus makan gorengannya itu kan tadi dokter bilang kan sebenarnya tidak boleh ya. Apakah setelah tarawih itu diperbolehkankah kita makan makanan yang digoreng itu sedikit? Namun dokter jangan dijawab dulu ya, kita akan break dulu sejenak. Nanti kita akan dengar jawaban dokter di segmen yang berikutnya. Pemirsa boleh bergabung bersama kita ya di 0614146 353. Kita tunggu teleponnya ya pemirsa ya, supaya clear dan juga tuntas tentang pola makan dari pengidap diabetes ini ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ku terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Untuk sejenak dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, ku terangi jalanmu di antara beribu raya. Kau tetap benderang. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan, kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Ya pemirsa, masih semangat ya di hari ini dan masih di Beranda. Kita masih membahas tentang bagaimana pola makan penderita diabetes di bulan puasa ya. Nah, kali ini kita masih mengundang Anda dan masih menunggu Anda yang ingin bertanya, boleh di 0614146 353 ya. Kalau begitu saya akan kasih waktu nih sama Fahmi, mungkin dari tadi pengen nanya ya. Fahmi boleh nanya, kira-kira ada berapa pertanyaan ya Fahmi hari ini ya? Hari ini ada 1, 2,
3, 4, 5. Banyak Tapi kan, mungkin Dok? pertanyaan titipan dan ini umum bagi kita para pria nih sebenarnya, Dok. Oke. Dan Ini serius 5? ada sebenarnya, tapi nanti tadi ada beberapa. Satu dulu ya, satu dulu Iya, ya. satu dulu. Jadi Oke, satu dulu. sebenarnya diabetes ini kan adalah salah satu momok juga sih buat para pemirsa yang di rumah mungkin di usia 30 ke atas ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya di usia berapa seseorang itu rentan terkena diabetes, Dok? Itu pertama. Yang kedua, sesuai pertanyaan Abang tadi kan, habis makan itu baiknya kita jangan tidur dulu setelah beberapa jam. Maksudnya tadi kan dokter udah jawab, cuman supaya clear nih di pemirsa yang ada di rumah nih. Iya. Nah, baiknya setelah makan Berapa lama dulu kita waktunya? waktu sebelum tidur nih. Sebelum tidur, Kan ya. sahur tuh ini kan identik dengan habis makan tidur lah. Habis taraweh kan pengen makan, Nah, apakah gitu. bisa langsung tidur gitu ya? Iya, jadi Oke, baiknya oke. seperti apa? Oke. Yang ketiga, mitos atau enggak nih, Dok? Mm-mm. Ketika kita habis makan terus bawaannya ngantuk aja, itu apakah kita punya kadar gula tinggi atau itu karena kebanyakan makan aja gitu? Oh iya benar Nah, itu sih. benar. Wah bagus nih kayaknya pertanyaannya, Dok. Satu-satu dulu, Dok. Yang Ya. pertama Saya tadi. tempat lagi nanti ya. Wah banyak ya. Oke boleh. Umur berapa sebenarnya orang-orang rentan kena diabetes? Sebenarnya kalau dibilang umur pasti itu nggak ada. Ya, Mas siapa tadi namanya? Fahmi. Fahmi, ya Mas Fahmi, tidak ada. Yang utama itu adalah, ini mungkin yang muda-muda nih, yang perlu screening. Ini aku resiko tinggi nggak ya diabetes? Itu adalah berat badan Iya. dan lingkar perut. Nah, itu yang penting. Yang paling sering terlupa, mungkin dirasa kalau gitu, makanya kita lihat kanan, kiri, depan, belakang, biasanya posturnya mirip-mirip nih. Iya. Jadi makanya sebenarnya sebelum COVID ini pandemi, obesitas itu lebih pandemi sebelum ini. Tapi orang nggak aware aja karena nggak tahu tentang bahaya obesitas, atau juga nggak mau tahu karena saking enaknya makan. Iya. Ya, jadi belum tentu. Itu saya bilang dulu di saat saya awal-awal sekolah, dibilang faktor resiko orang diabetes itu di atas 40 tahun. Tapi nggak sedikit orang saat ini di usia 20 tahunan sudah menderita diabetes. Apa penyebabnya? Paling banyak adalah obesitas. Jadi bagaimana men-screeningnya? Coba diukur berat badan, coba diukur tinggi badan, diukur IMT ya. IMT nanti kita tinggal searching aja di Play Store kayak mana cara ngukur IMT. Kalau di atas 25 kg per meter square, hati-hati. Itu sudah beresiko tinggi menderita diabetes mellitus. Mungkin tidak saat ini, tetapi ini lagi sedang berjalan. Supaya jadi diabetesnya sedang berjalan. Itulah makanya diabetes tidak ada gejala di awal. Ya, begitu. Jadi Ya. Mas Fahmi coba diukur nanti lingkar perutnya. Kalau ternyata lingkar perutnya di atas 90, hati-hati gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan di atas 80, hati-hati. Kemudian kalau diukur IMT-nya udah masuk obesitas, ayo sebelum ketemu sama diabetesnya masih bisa diubah. Ini, Dok, gitu. obesitas enggak, Dok? Itu saya bilang kan sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Oke, Dok, siap. Oke, terus tadi pertanyaan kedua Fahmi tentang ini ya, Habis makan berapa itu berapa jarak waktu istirahat kita sebelum kita tidur? Bolehkah habis ya makan langsung tidur? Kadang-kadang kan lebih enak rebahan ya, Dokter ya, gimana? Ya, jadi itu makanya yang saya bilang juga ya, jam makan itu mesti teratur. Iya. Kalau dilihat jam makan yang normal, tidak ada dekat waktu tidur. Benar? Jam 8, jam 7 sampai jam 8 makan pagi, jam 12 sampai jam 1 itu jam makan siang. Kemudian biasanya kalau makan malam lebih dianjurkan itu dari jam 6 sampai jam 7. Jam 18 sampai 19. Tidak ada yang dekat waktu tidur. Yang salah kita yang telat makan. Nah, tapi bagaimanapun, bagaimana supaya tidak terjadi komplikasi kalau kita terlalu cepat tidur. Sebenarnya yang paling dini itu kalau kita makan langsung tidur itu bukan diabetes awalnya. Tapi yang biasa orang sakit lambung tuh loh, dada panas, suka itu adalah karena lambung kita tuh kan kayak balon ya. Dia ada kerongkongan. Iya. Kalau biar cepat turun, posisi kita harus tegak seperti ini, beraktivitas. Nah, dia cepat turun. Iya. Tapi kalau kamu tidur,
balon tadi kan gini, dia akan naik ke kerongkongan. Itu yang sering kita kalau bangun Pak, sendawa, terus ya? panas dada. Terus kayak ada panas di sini. Itu adalah itu kebiasaan. Kebiasaan yang karena setelah makan langsung tidur. Maka yang baiknya adalah kalau kita makan yang berat, 2 jam setelah makan baru boleh tidur. Kalau ngantuk sekali, apalagi nih pas sahur kan, nah habis makan ngantuk kali. Coba posisi tidurnya lebih tegak. Iya, kayaknya habis makan subuh kan tidur lagi Dok, karena kerja jam 8 gitu ya masuk kantor. Jadi gimana tidurnya gitu ya? Kalau mau tidur posisinya lebih duduk, lebih tegak gitu lebih ya, tegak. Dok, ya? Itu makanya kadang pada saat pada saat puasa ini sering kali kambuh pasien penyakit lambung. Karena apa? Habit tadi itu GERD. Kalau orang tahu, kalau teman-teman sekalian ada tahu GERD ya, karena itulah asam lambung naik ke kerongkongan dan dadanya terasa panas. Oh, jadi kalau dada panas atau tenggorokan panas tuh berarti ada masalah di lambung, Dok? Karena tadi posisi tadi yang sering sering tidur tadi, maka asam lambung naik ke kerongkongan. Oh gitu. Ini Rizky juga sering gitu ya, Rizky ya, sering panas tapi nggak makan, Dok. Panas tiba-tiba panas aja karena taruh walsa mungkin. Atau ini telat makan kali ya. Karena telat makan bisa memicu gas naik juga ya, Iya, Dok, benar. ya? Itu tadi yang diwanti-wanti dari awal ya pemirsa ya. Pengaturan jam makannya harus tepat. Kalau makannya jam 1 ya tetap di jam 1 siang kalau makan siang ya. Iya, benar. Gitu. Kalau sahurnya juga tadi di awal dan juga buka di awal waktu ya. Oke. Pertanyaan ketiga tadi tentang habis makan itu bawaannya habis ngantuk makan aja. bawaannya ngantuk, Dok. Diabetes nggak tuh? Nggak langsung menuju ke diabetes ya biasanya. Tapi itu adalah tanda bahwa mungkin apa yang dimakan itu berlebihan. Kenapa? Kalau kita makan aliran darah, apalagi kalau berlebihan aliran saluran cerna kita ini kan jadi bekerja lebih berat. Nah, saluran cerna ini bekerja perlu darah karena itu bensinnya, oksigen, kemudian darah ya. Jadi kalau kita makan berlebihan, porsinya lebih banyak daripada biasa, aliran darah tuh dari otak dan sebagainya langsung turun ke saluran cerna. Nama bahasa kedokternya area splagnik namanya. Jadi dia lebih prioritas ke situ. Akhirnya sirkulasi darah ke otak jadi lebih sedikit. Itulah yang membuat kita seperti mengantuk. Nah, kalau misalnya ini kamu padat-padatan nih, kadang-kadang kayak nguap-nguap kan, pernah nggak? Misalnya kayak kita kurang oksigen, nguap-nguap itu salah satu tanda-tanda mungkin aliran oksigen atau otak itu jadi berkurang. Kenapa? Itu tadi, karena terlalu berlebihan. Maka itulah jumlah dan porsi serta jam makan tidak hanya untuk pasien diabetes, tetapi untuk semua orang yang sehat. Semua orang yang ingin sehat, perbaiki pola hidupnya dengan seperti yang nampak ini ya pola hidup diabetes ya. Karena ini yang digembongkan karena penyakitnya. Padahal ini sudah, kalau dia terapkan dari awal dia nggak akan jadi diabetes mellitus. Wah, ini ilmu baru ya. Jadi makan berlebihan juga nggak boleh ya. Telat makan nggak boleh. Pokoknya makan paling penting ya, Dok, ya, utama ya untuk kita ya. Saluran cerna itu organ imunitas paling luas dan berhubungan ke semua organ. Ke seluruh tubuh. Jadi sehatkan organ saluran cerna dengan makan yang tepat. Jangan lupa serat. Nanti konektivitas ke otak, ke paru, ke jantung, ke liver itu jadi lebih baik. Lebih lancar ya. Jadi bukan karena males ya, Dok, kadang ada orang yang malesan aja gitu makanya ngantuk. Salah satu contoh juga gitu ya. Banyak begadang ya. Banyak begadang. Jadi tadi intinya habis makan itu sebenarnya tidak pengaruh besar untuk ke diabetes, tapi bahayanya ke lambung karena lambung kan bekerja terus, Dok ya. Jadi habis makan kan walaupun kita tidur, lambung terus bekerja, artinya pencernaan jadi tidak sempurna mungkin yang gitu ya. Yang berhubungan dengan diabetes adalah jumlahnya yang berlebihan. Jumlah yang berlebihan. Gitu. Itu yang membuat dia ngantuk itu karena sinyalnya itu adalah, makannya berlebihan nih, makanya ngantuk. Berarti harus istirahat 2 jam dulu lah minimal ya, supaya lebih enak tidurnya. Benar. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Masih banyak? Kalau kemarin kita pernah bahas soal leukemia waktu itu ya. Itu leukemia kan faktor keturunan itu besar sih sebenarnya. Kalau diabetes tuh gitu juga nggak, Dok? Maksudnya faktor keturunan itu
Contoh misalkan nenek saya kena diabetes, terus ibu saya atau saya juga berpeluang besar untuk terkena diabetes. Itu kira-kira gimana, Dok? Yang membuat itu seperti menjadi faktor keturunan adalah pola hidup yang diwariskan. Jadi gini, misalnya nih di keluarga Mas Fahmi, maaf ya. Mas Bram. Mas Fahmi enak aja, Dok. Di keluarga Mas Fahmi misalnya nih bapak ibunya diabetes ya. Auzubillahi jangan sampai ya sebenarnya ya. Ini perumpamaan. Jadi biasanya yang menyebabkan diabetes adalah pola hidup. Misalnya neneknya Mas Fahmi nih, tiap pagi ada teh manis, ya kan? Ada gorengan. Kemudian nggak makan sayur. Itu diturunkan kan? Nah, itu yang karena seumur hidup dia lihat itu akan diturunkan ke pola keluarganya berikutnya. Tapi kalau misalnya kayak tadi udah kita bahas ya, tapi kalau misalnya Fahmi memutus rantai kebiasaan seperti itu tuh bakal hilang gitu, diabetes ke anak cucu jauh lebih rendah. Resikonya bakal lebih rendah. Dibilang keturunan ada sekian persen berhubungan dengan keturunan secara genetik. Tetapi yang paling banyak berperan dalam kenapa di antara keluarga itu bisa diabetes adalah pola hidup yang diturunkan. Nah, dokter ini sesuai dengan tema kita nih. Jadi sebenarnya makanan apa nih yang sebaiknya kita makan untuk pengidap diabetes? Lalu jenis minuman seperti apa? Karena tadi kalau misalnya tentang diabetes kan gula kayaknya nggak boleh ya. Apakah ini kebiasaan kita nih buka puasa pasti teh manis dingin atau teh manis panas nih? Apa boleh, dokter? Iya. Kalau makanan, ini tadi ya, kalau sering mungkin lihat nasi. Mungkin sering dengar nasi merah yang diutamakan itu paling bagus. Kenapa? Seratnya tinggi, kemudian gulanya juga tinggi. Gulanya rendah. Jadi itu aman untuk penderita diabetes. Tapi nggak semua orang suka nasi merah. Saya sendiri nggak suka karena rasanya kan agak hambar ya, Dok. Ya benar. Jadi cara menyiasatinya adalah makanlah nasi putih itu bersama sayur yang lebih banyak dan lauk. Lauk paling penting. Nah, lauknya bagaimana? Biasanya lauknya ukurannya 4 jari nih segini. Kalau ikan potongan yang segini lah ukurannya kurang lebih. Oke, dokter, mohon maaf kita ini dulu ya. Biar penasaran nih pemirsa, setelah ini kita akan bahas tentang makanan dan minumannya. Sebaiknya kita makan apa dan minum apa ya saat berpuasa ya untuk pengidap diabetes. Kalau begitu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Biar waktu yang akan sadarkanmu untuk mengerti semua. Tak perlu lagi kau cemas, khawatirkan tentang berat badan, hal yang membuat kau tertekan. Kau makan hanya di dalam angan, kau rela menahan lapar. Tak peduli berapa besar ukuran pakaian yang kau kenakan, tak peduli berapa banyak makanan yang harus aku bayar. Yang terpenting kau takkan tertekan, di mataku kau gadis impian yang tak akan tergantikan. Jangan takut terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu apapun itu, postur tubuh atau apapun di mataku. Kau tetap gadis impian selalu. Tak peduli berapa besar ukuran pakaian yang kau kenakan, tak peduli berapa banyak makanan yang harus aku bayar. Yang terpenting kau takkan tertekan, di mataku kau gadis impian yang tak akan tergantikan. Jangan takut terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu apapun itu, postur tubuh atau apapun di mataku. Kau tetap gadis impian selalu. Jangan gendut, nggak boleh.
perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu elok panorama. Oke pemirsa, nggak terasa udah di segmen akhir ya. Ini tinggal beberapa menit lagi nih bersama dengan dokter. Namun kita tadi belum dapat penjelasan tentang minuman apa nih yang sebaiknya dikonsumsi untuk pengidap diabetes di bulan puasa. Nah, seperti apa dokter? Ya, untuk karena pada saat puasa ini tubuh rentan dehidrasi, maka pilihlah minuman yang baik untuk tubuh. Ya. Jadi hindari teh dan kopi, karena teh dan kopi ini bersifat mengeluarkan cairan, sementara kita butuh. Nah, jadi bisa dikonsumsi air putih, air kelapa tanpa gula pastinya. Kemudian itu cukup manis kalau yang murni ya. Kemudian bisa minum air timun, bisa dengan ditambahkan pemanis buatan ya, kayak untuk gula pengganti untuk diabetes. Di sana itu bisa dikonsumsi satu hari. Konsumsi cairan satu hari selama berpuasa itu minimal 6-8 gelas. Berarti sewaktu buka ya dokter ya? Pada saat sahur sudah minum 3. Jadi sebelum pas buka, pas mau mulai sahur 1 gelas. Setelah selesai sahur, makan utama 2 gelas. Kemudian itu ada 3 ya. Kemudian berbuka 1 gelas. Kemudian salad kan. Habis itu minum lagi 1 gelas. Makan utama. Pada saat tarawih kan ada antara sholat isya dengan tarawih 1 gelas. Kemudian malam bisa 1-2 gelas. Jadi 7 dan sampai 8 gelas. Jadi harus diatur karena ini yang sering sekali terskip. Pasiennya jadinya BAB sulit. Kenapa? Kurang cairan. Seperti itu. Oh, berarti minum teh manis nggak boleh, sirup-sirup juga nggak boleh dokter. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Kita harus minum yang panas-panas saja waktu buka puasa, yang hangat-hangat. Boleh nggak minum yang dingin gitu dokter? Boleh, nggak ada masalah. Oh boleh ya? Tidak ada berhubungan dengan kadar gula darah selama isinya tidak gula. Jadi misalnya air kelapa murni dingin ya boleh, itu malah bagus, tinggi kalium. Karena kita kan juga elektrolitnya pasti turun pada saat berpuasa. Tapi hati-hati tadi untuk pasien diabetes, hindarin yang manis atau berasal dari gula murni. Karena kita bisa dapatkan gulanya itu dari buah kurma. Betul ya, baiknya minum air putih saja dan juga kelapa tadi ya dokter seperti ya. Kalau misalnya untuk yang lagi diet nih dokter, kadang-kadang ini puasa menjadi momen untuk kita diet nih, sementara kita punya penyakit diabetes juga. Apakah boleh kita diet pada saat berpuasa tapi kita punya penyakit diabetes? Nah, gimana dokter? Sebenarnya pada saat berpuasa ini adalah salah satu mekanisme diet. Oh, kalau berarti pas dong? Iya. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu contoh untuk diet. Namanya kalau dari ilmu kedokteran namanya intermittent fasting. Nah, yang perlu, kalau kita makan tidak berlebihan setelah buka dan sahur, itu memang sudah terdefisit kalorinya. Pastinya harusnya, kalau kita makan dengan baik, nggak akan mungkin naik berat badan, pasti turun. Nah, yang perlu dihindari itu yang gorengan. Karena kamu makan 1-2 potong goreng itu sama dengan 1 porsi nasi. Jadi bayangkan buka, makan 1-2, kenyang, bahkan bisa men-skip nasi, tapi dia makan gorengan dan makanan yang lain. Ingat, kita tidak hanya butuh karbohidrat, kita butuh protein. Nah, dari mana dapat protein dan berbagai macam mikronutrien? Dari makanan komplit yang dari piring kita. Jadi jangan pernah men-skip makanan utama hanya gara-gara makanan penunjang seperti snack. Jadi tipsnya adalah makan seperti yang saya bilang tadi, buka dengan air putih atau air kelapa, kurma, sholat, makan utama. Kalau masih ingin makan, maka iciplah sedikit.
sedikit karena manusiawi ya. Semua makanan yang tidak pernah kita tengok selama 11 bulan akan muncul pada saat bulan puasa ini. Benar kan? Benar. Nah, jadi misalnya nih ada bubur pedas lah dan sebagainya. Boleh Kolak, makan gitu sesuai dengan porsi. Iya. Hanya misalnya satu mangkok tuh bagilah berdua atau bertiga. Kan yang penting kita ini rasa di lidahnya. Iya. Karena udah makanan udah sampai lewat lidah, udah sama rasanya. Nggak ada rasa sama sekali. Yang membuat kita kepengen itu karena lidah kita. Iya. Nah, gitu. Oke, apalagi sebelum buka ya, rasanya kayak pengen beli semua gitu ya pemirsa ya. Jadi ini adalah momen kalau misalnya pengen diet boleh dimanfaatkan, tapi itu tadi pola makan nutrisi lengkapnya harus dijaga ya dokter ya. Benar. Oke, dokter sudah di penutup, dokter boleh kasih pesan sehat singkat aja dokter untuk teman-teman dan pemirsa. Iya, kita seperti maknanya bulan puasa ini adalah beribadah dan menahan hawa nafsu, begitu juga dengan makanan. Jadi tahanlah nafsu kita terhadap hal yang tubuh kita tidak butuhkan. Jadi makanlah sesuai dengan porsi, kemudian perhatikan makanan-makanan yang tubuh kita pentingkan dibandingkan dan singkirkan semua makanan yang tubuh kita tidak penting, begitu saja. Oke, itu dia paling penting ya pemirsa. Pesannya harus diaplikasikan dan share yang sudah disampaikan oleh dokter juga harus diaplikasikan juga ya dokter ya. Terima kasih untuk Dokter Fitri Nurmalini S, SPGK IVOKA sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan manfaat yang banyak sekali, apalagi ini masih di awal-awal bulan Ramadan ya. Jadi menjadi awal yang baik untuk kita menjalankan ibadah dengan maksimal, dan juga untuk Anda semua yang penderita diabetes juga, mudah-mudahan bisa semakin sehat dan bisa maksimal nih ya untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau begitu selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Senin depan ya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah